tombol subscribe. Hi learners, how's it going? Welcome back again bersama saya Mr. Chan di Akses Belajar. Nah, di video kali ini kita akan mengenal jenis-jenis subjunctive dan bagaimana contohnya. So, let's check it out. Dalam belajar bahasa Inggris, kita mengenal berbagai jenis kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, ternyata setiap jenis kata memiliki manfaat atau fungsinya masing-masing dan bisa digunakan sesuai dengan kondisinya. Apakah teman-teman pernah dengar istilah subjunctive dalam bahasa Inggris? Jika belum, mari kita bahas secara lengkap mengenai definisi sampai dengan cara penggunaannya. Dilansir dari Grammarly, dalam penggunaan subjunctive merupakan kata dalam bentuk orang ketiga yang bisanya tuh ditambahkan akhiran s. Seperti itu. Subjunctive merupakan bentuk pengandaian yang menggunakan kata wish, as if, as thought, atau would rather. Subjunctive merupakan salah satu dari 3 bentuk verb yang ada dalam bahasa Inggris. Bentuk verb biasanya digunakan untuk mengekspresikan sebuah keinginan, niat, atau sesuatu yang mungkin belum tentu terjadi. Nah, kita lihat dulu ya fungsi dari si subjunctive ini. Yang pertama itu mengekspresikan requirement, sebuah kebutuhan ataupun suggestion, sebuah saran. Yang kedua mengekspresikan urgency, yaitu penting dan kepentingan. Menyatakan keadaan yang berbeda dengan pengandaian, itu adalah fungsi yang ketiga. So, kata kerja ini terbagi menjadi present dan juga past subjunctive, di mana memiliki aturan penggunaannya itu berbeda. Subjunctive merupakan satu dari 3 verb moods, ada pula imperatif dan indikatif. Pada modern English, bentuk kata kerja ini tuh hanya terdapat pada bagian dependent clause, bukan main clause. Subjunctive bisa berbentuk past dan future. Oke, kita lihat yuk mengenai jenis-jenis dari subjunctive-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan subjunctive wish. Oke. Dalam subjunctive wish digunakan untuk mengungkapkan sebuah keinginan. Bisa dibilang ini tuh adalah sebuah andai-andai saja yang bisa belum terjadi ataupun sudah terjadi. Contohnya, I wish she would stop say horrible things. Aku harap ia bisa berhenti mengucapkan hal-hal yang mengerikan. Contoh yang kedua, I wish he were here to repair my computer. Saya berharap dia di sini memperbaiki komputer aku. So, contoh yang ketiga, I wish that I didn't have to go to class today. Aku berharap bahwa aku tuh nggak harus pergi ke kelas hari ini. Nah, itu tadi subjunctive wish. Kemudian subjunctive as if ataupun as though. Nah, penggunaan as if dan as though ini bisa dikatakan merupakan bentuk lampau ataupun past subjunctive. Hal ini dikarenakan kejadian yang terjadi itu sudah lewat ataupun sudah terjadi. Nah, contohnya nih teman-teman. Robbie acts as though he were a king. Si Robin itu berlaku seakan-akan dia itu raja. Contoh yang kedua, my friend looked at us as she had seen a ghost. Temanku terlihat seakan-akan ia telah melihat hantu. Oke. Contoh yang ketiga adalah the old man dresses as if it were summer even in the winter. Bapak tua itu berpakaian seolah-olah itu seperti musim panas walaupun di musim dingin. Nah, subjunctive selanjutnya adalah would rather.
would rather nih teman-teman juga masuk ke dalam bentuk past subjunctive, di mana subjek dalam kalimat itu berbeda dengan subjek yang mengikuti verb. Hal ini bisa terjadi ketika kita tuh membicarakan bahwa kita menginginkan orang lain itu untuk melakukan sesuatu. Contohnya nih, oke? Number one, I would rather that you came another time. Yang artinya, saya lebih suka kamu untuk datang di lain waktu. Good job, Atari 621. So, contoh berikutnya adalah she would rather that he wasn't so angry. Yang artinya ia lebih suka jika ia tidak marah berlebihan. Contoh yang ketiga, Bruno would rather Icarus didn't stay so late at the office. Bruno nggak lebih suka Icarus tidak lembur terlalu malam di kantor. Oke? Nah, ini adalah bentuk dari suggestion. Kita tahu suggestion itu adalah saran. Dalam penggunaan present subjunctive ini tuh berada dalam dependent clause di mana bagian independent clause-nya menggunakan verb ask, command, demand, determine, insist, order, propose, recommend, regret, require, dan suggest untuk mengekspresikan kebutuhan dan saran tentunya. Oke, kita lihat contohnya. I recommend that you take a cooking class. Aku merekomendasikan kamu mengambil kelas memasak. Contoh yang kedua, the doctor suggested that white rice be replaced with the brown rice. Dokter menyarankan beras putih diganti dengan beras merah. Nah, itu dia pengertian dari subjunctive lengkap dengan jenis-jenisnya serta contoh kalimatnya. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin belajar materi bahasa Inggris lainnya, yuk langsung aja gabung di kursus bahasa Inggris kami. Di sana teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dengan jadwal yang fleksibel dan tentunya nggak bikin bosan karena belajarnya tuh efektif dan menyenangkan tentunya dengan tutor-tutor yang berpengalaman di bidangnya. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu nih jenis-jenis subjunctive ya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. So see you again. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.